Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Firti Lestari dengan NIM 2019 008162, kelas 3A5 Prodi Manajemen Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas Omnibus Law tentang RUU Cipta Kerja dalam rangka memenuhi tugas sosiologi dan politik perekonomian oleh Bapak Lalu Saparudin SEMM. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu RUU Cipta Kerja. RUU Cipta Kerja merupakan rancangan undang-undang di Indonesia yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR pada tanggal 5 Oktober 2020. Rancangan undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dalam pembebasan tanah. Namun, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini menuai kontroversi dan menjadi perbincangan hangat di Indonesia usai DPR, DPD dan Perwakilan Rakyat Pemerintahan menyetujui agar rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ditetapkan menjadi undang-undang pada Senin 5 Oktober 2020. Mengapa demikian? Karena rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dianggap hanya menguntungkan pengusaha dan merenggut hak-hak rakyat kecil yang menjadi pekerja atau buruh di perusahaan. Hal ini ditinjau dari isi RUU Cipta Kerja yang beredar. Ada beberapa poin dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang disorot sebagian besar masyarakat karena memiliki isi yang berbeda, bahkan bertolak belakang dengan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan. Poin-poin yang diperdebatkan itu diantaranya adalah upah minimum, PHK sepihak, uang pesangon, cuti, jaminan sosial, dan lain-lain. Tetapi ada pihak berwenang yang menyebutkan bahwa hal tersebut tidak seperti yang terlihat. Di sini saya hanya akan mengambil contoh dari upah minimum. Yang diperdebatkan dari upah minimum adalah adanya informasi yang menyebutkan penghapusan upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten, upah minimum sektoral provinsi. Hal ini tidak benar karena pada faktanya upah minimum regional tetap ada. Ada juga yang menyebutkan upah minimum dihitung per jam. Ini juga tidak benar. Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa ditentukan berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil. Tujuan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Di awal, saya telah menyebutkan bahwa rancangan Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dalam pembebasan tanah. Lebih kompleks lagi, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja dan pengangguran. Lalu, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja juga akan memudahkan masyarakat, khususnya usaha mikro kecil untuk membuka usaha baru, regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas, perizinan usaha untuk usaha mikro kecil tidak diperlukan lagi, hanya pendaftaran saja, dan sangat simpel. Pembentukan PT atau perseroan terbatas juga dipermudah, tidak ada lagi pembatasan modal minimum. Pembentukan koperasi juga dipermudah dengan jumlahnya 9 orang saja. Kemudian, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja juga mendukung upaya pemberantasan korupsi. Ini jelas dikarenakan dengan menyederhanakan, dengan memotong, dengan mengintegrasikan sistem perizinan secara elektronik, maka pungutan liar dapat dihilangkan. Menurut saya, dengan adanya Omnibus Law ini bisa memperkecil tingkat kemalasan pekerja, mengoptimalkan sumber daya manusia, serta diharapkan bisa mengatasi masalah ekonomi dan bisnis, terutama mengenai cipta lapangan kerja di Indonesia. Namun, Omnibus Law tentang rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dianggap akan merenggut hak-hak pekerja sebelumnya.
Ditinjau dari isi rancangan Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri seakan berat sebelah, menguntungkan perusahaan dan membuat resah rakyat kecil yang bekerja di bawah naungan perusahaan. Hal ini terlihat jelas dari isi rancangan undang-undang tersebut. Jika memang benar Omnibus Law ini hanya menguntungkan sepihak saja, maka saya termasuk orang yang menolak rancangan undang-undang ini. Karena dilihat dari tujuannya yang bagus dan memiliki prospek untuk kemajuan perekonomian Indonesia, sangat disayangkan bila rancangan undang-undang ini juga akan merenggut hak-hak rakyat kecil. Itulah yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam.